Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Saat ini kita bersyukur ya, kita masih diberi kekuatan, diberikan kesehatan. Saat ini kita mau sama-sama untuk mengikuti ibadah. Walaupun kita masih belum bisa beribadah di gereja, tapi kita mau tetap bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita. Saat ini kita mau siapkan yuk diri kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Saat ini, pagi ini Tuhan mau panggil kita mau ibadah bersama-sama. Berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, ajari kami, bimbing kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah terbatas dan kasihnya selalu ada buat kita semua. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing, tapi saat ini yuk semuanya mau bangkit berdiri, kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan dengan bergoyang dan bergerak ya. Yuk kita mau naikkan pujian ini setinggi-tingginya langit. Kasih Yesus, oh
Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Dan saat ini kita mau benar-benar fokus ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kita dengar nanti menjadi berkat supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi terang dimanapun kita berada. Saat ini kita mau naikkan pujian Yesus tolong padaku. Adik-adik, sebelum kita memulai dalam belajar firman Tuhan, saat ini kita mau berdoa. Dan untuk doa firman Tuhan akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Dea. Teman, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati semua orang di luar sana yang mendengarkan ya Tuhan. Semoga bermanfaat bagi orang-orang di sana. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6 dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Mazmur 23 adalah salah satu bagian Alkitab paling favorit, di mana seringkali kita membaca, bahkan banyak orang menulis lagu dari Mazmur 23 ini dan dinyanyikan banyak orang hingga sekarang. Mazmur 23 ini ditulis oleh seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Daud. Daud menyusun Mazmur tersebut sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Sebelum Daud menjadi raja, dahulu Daud adalah seorang gembala domba. Jadi tidak heran jika dia mengumpamakan dirinya sebagai domba yang memerlukan sang gembala, karena dia sangat mengerti betul hubungan antara Tuhan dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu siapakah sang gembala itu. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1, bisa kita lihat bahwa gembala itu adalah Allah sendiri. Kita mengamati bahwa seorang gembala
tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Ia sangat mengenal domba-dombanya. Bahkan seorang gembala selalu mencukupi kebutuhan dombanya dengan memberi makan yang terbaik dan tentunya menyehatkan bagi domba-dombanya. Seorang gembala juga bertugas untuk membawa kawanan domba dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari sumber air dan sumber makanan, yaitu rumput yang hijau. Dalam Mazmur ini, yang pertama, Daud ingin menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai seorang gembala adalah Tuhan yang selalu menuntun hidup Daud dan selalu bersamanya serta memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Jadi, jika kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala kita dan kita mau menjadi domba-domba yang baik, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita pasti tersedia, karena seorang gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya. Lalu sang gembala juga bertugas menuntun jalan bagi domba-dombanya supaya domba-domba tersebut tidak tersesat. Tahukah kalian bahwa domba adalah salah satu hewan yang mudah tersesat? Demikianlah kita sering tersesat dan menuju jalan yang melenceng. Daud mengingatkan kepada kita bahwa satu-satunya pemimpin yang dapat memimpin kita ke jalan yang benar hanya Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan dengan cara berdoa setiap hari, meminta pimpinan Tuhan dalam keseharian dan aktivitas kita. Adik-adik sekalian, di dalam perjalanannya, seorang gembala terkadang mengiring domba-dombanya ke lembah dan bukit yang terjal. Dan di sana pun banyak ditemui binatang buas seperti serigala, singa, beruang. Tidak hanya binatang buas, tetapi orang-orang jahat, perampok juga mengincar gembala karena ingin merampas domba-dombanya. Sehingga seorang gembala selalu membawa tongkat dan gada. Kita bisa melihat tongkat gembala berbentuk melengkung di ujung atasnya, yang berguna untuk menarik domba yang mulai melenceng jalannya agar mendekat kembali dan tidak salah jalan. Sedangkan gada adalah alat pengukur yang besar dan ada duri-durinya, yang berguna untuk memukul binatang buas yang mengancam domba-dombanya. Teman-teman sekalian, di dalam Mazmur tersebut sudah sangat jelas memberikan gambaran yang sangat indah antara Tuhan dan anak-anaknya. Demikian juga kita harus selalu percaya bahwa kita akan selalu dituntun oleh gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita tidak akan takut lagi karena kita tidak akan kekurangan pimpinan dan keberanian. Sebagai ayat hafalan pada pagi hari ini, yaitu Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayo adik-adik, kita mau akhiri untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dan saat ini kita akan berdoa. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih sayang-Mu Tuhan kepada kami. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh sama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online, kami tetap bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberi kesehatan bagi kami, Engkau sudah memberi kekuatan kepada kami. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu taat, untuk selalu
belajar terus dan terus Tuhan akan kebenaran firman-Mu ini dan menjadikan firman-Mu menjadi pegangan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi domba-domba, anak-anak yang selalu setia akan Engkau. Anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak nakal, dan Engkau yang akan memimpin kami Tuhan. Kami percaya karena Engkau adalah gembala kami yang setia. Kami mau serahkan Tuhan untuk hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk studi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.